Karena urut-urutannya Yahudi itu tahu dari Abraham Abenu, punya istri Hajar, kisahnya Abraham Abenu pernah menghancurkan berhala, kapak besar digantungkan di berhala yang paling besar. Abrahamnya pernah dibakar tapi tidak mati. Lalu punya istri, putri Firaun, namanya Hajar. Punya putra namanya Ismail, yang namanya langsung dari Allah, disampaikan oleh malaikat Allah. Dibuatkan sumur di tengah padang pasir. Makanannya kurma. Makanannya kurma. Naik unta Bapak Abraham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bersama. Kita akan mengkaji paparan kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama. Dan alhamdulillah secara virtual tentunya kita akan mengkaji bersama Ustadz Ahmad Kainama. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Bible menceritakan tentang air Zam-Zam. Wah, ini mungkin belum pernah dibahas dan insya Allah kita akan membahasnya pada malam hari ini. Insya Allah bersama Ustadz Ahmad Kainama secara virtual dan telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat-sehat semua di sana? Alhamdulillah sehat. Ustadz Ki sehat? Alhamdulillah hujan besar ini. Dari tadi ba'da maghrib ya. Hujan besar, jadi dingin. Tapi pakai jaket jadi hangat ya? Hangat. Alhamdulillah. Hangat tetap temen ya. Barakallah, fadal Ustaz. Ya, saat untuk malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Bible yang menceritakan tentang air Zam-Zam. Insya Allah. Nah, ini juga saya ingin tahu ini cerita tentang air Zam-Zam dalam versi Bible. Bagaimana ini? Belum pernah ya? Iya, belum. Baik, alhamdulillah. Bisa langsung dimulai, Kak? Tafadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa taifi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa yang mulia Ayah Sofia Channel, dimanapun Anda berada, muslimin wal muslimah rahimahullah. Begitu banyak cerita tentang Makkah, terutama ya, dan Hijaz. Baik dari sisi historikal, apalagi teologikal. Sekali lagi, banyak sekali yang menceritakan dan memaparkan tentang Hijaz, daerah Hijaz. Itu baik dari sisi teologikal, apalagi historikal. Itu banyak sekali. Dan mungkin karena kemajuan media sosial, sehingga sekitar 3-4 tahun belakangan ini, begitu banyak orang yang menyampaikan dari saudara kita, terutama yang tidak seiman dengan kita, itu menyatakan bahwa tidak pernah ada Mekah, apalagi Zam-Zam. Bahkan 1 tahun belakangan ini sampai dengan 1,5 tahun belakangan ini beredar satu hal yang sangat nyeri di hati para muslimin wal muslimah.
bahwa air Zam-Zam itu adalah produksi dari penyulingan air laut di Jazirah Arab, terutama untuk Saudi Arabia. Itu sangat menyakitkan karena sebetulnya ada hal yang ditutupi, yaitu fakta sejarah atau historical fact. Dan insya Allah malam ini kita melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi historical dan insya Allah dari theological. Insya Allah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa Sofia Channel, Mualaf Center dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di negeri Belanda, di Amerika Serikat, di Kanada, di Caribbean Island, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Jeddah, Madinah, Mekah, Riyadh, dan Abu Dhabi, saudaraku sayang, semuanya disayang, dan juga ada di Thailand, Vietnam, India, ada juga yang di Malaysia, banyak sekali, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, lalu ada yang di Queensland, Sydney, lalu di Canberra, ada di Wellington, lalu ada di Auckland, di Mount Albert sana, dan di mana-mana tempat, terutama di negeri Belanda, keluarga saya. Allah sayang, Allah berkahi, semua sehat. Di Bandung, semuanya sayang. Ya, berkah, semua sehat. Masih dalam hangatnya suasana Eid Mubarak. Kainama bersama Sofia mengucapkan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur rasa bahagia. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamukum, taqabbalallahu ya karim. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagaimanapun kuatnya hal kebenaran ditutupi, sekali lagi, sebagaimana hebatnya orang menutupi kebenaran, pada suatu saat kebenaran, terutama historical akan terbit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keraguan di dalam ayat suci Al-Quran. Semua firman Allah menjadi informasi yang tidak hanya berguna bagi rohani, tapi juga bagi jasmaniah. Demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langsung kita buka ya. Baik, Ustazah Niru nih mewakili penonton ini. Baik, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika judul kita malam ini Bible menceritakan tentang air Zam-Zam, maka tidaklah mungkin, sekali lagi, tidaklah mungkin bisa diterima paparan itu jika langsung ke dalam pembahasan tema tanpa memberikan dasar paparan. Itu artinya tidak ilmiah. Oleh sebab itu kita mulai dulu. Zam-Zam. Ada 3 nama yang menjadi dasar berangkatnya pemaparan ilmiah, insya Allah, tentang Zam-Zam ini. Malam ini, Kainama bersama Ayah Sofia Mualaf Center YouTube channel. Ada 3 nama yang menjadi dasar. Ya, harus tahu dulu. Kalau kita nggak punya dasarnya, jangan maju, bahaya. Ya, baik. Kita mulai. Nama yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama yang kedua adalah istrinya, Ibunda Siti Hajar. Yang ketiga adalah putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Sekali lagi, dasar 3 nama yang menjadi fondasi Kainama malam ini bersama ya Sofia adalah, yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah nama istri beliau, Ibunda Siti Hajar. Yang ketiga adalah nama putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Di depan tadi
Judul tema kita adalah, Ustazah Niru, apa? Bible menceritakan tentang air Zam-Zam. Baik, syukran Ustazah Niru. Saya sudah kasih 3 nama sebagai dasar fondasi sebelum kita melangkah. Tidak boleh melangkah tanpa dasar, tidak boleh. Nanti nyasar atau jatuh atau terperosok, tidak boleh. Ya, harus ada dasar, 3 nama. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau, Ibunda Siti Hajar, dan putra beliau yang mulia Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi di depan tadi Ustazah Niru menyebutkan tema kita ada kata Bible, betul Ustazah ya? Ya. Bible. Sehingga ketiga nama ini kita bawa ke ranah tersebut. Ngerti ya pemirsa ya, pelan-pelan. 3 nama ini, fondasi ini kita bawa ke ranah kata di depan tema kita tersebut. Apa Bible? Bapak Abraham, Abraham Avinu. Sekali lagi, Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah yang mulia. Kita bawa ke scoop tema. Nggak boleh ngaco, nggak boleh lari. Semua harus ada di dalam tema. Ya, sehingga menjadi Abraham Rabbeinu. Yang kedua, istri beliau, Ibunda Siti Hajar, menjadi Hagar. Artinya hadiah. Hadiah terindah. H itu THE. Hagar namanya hadiah. A very special gift. A beautiful gift. Karena beliau Ibunda Siti Hajar adalah putri dari seorang raja, Pharaoh. Atau Firaun yang kita. Tapi sekali lagi kita akan membawa ini ke ranah satu kata di depan tema tadi ya, Bible. Ya, sehingga menjadi Abraham Rabbeinu Hagar. Ya, lalu Benei Abraham Rabbeinu. Siapa? Yishmael. Kita mulai ya. Baik, ini dasarnya dulu. Baik, Ustadz Dani boleh langsung minta tolong Ustadz ke kabat.org Wikipedia. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingpu, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. chabad.org chabad.org spasi Wikipedia. Kenapa buka ini Ustadz Ke? Supaya orang tahu bahwa Kainama tidak mengambil sumber dari tempat yang dianggap sampah atau sumber yang tidak terjamin validitasnya, ya. Kabat.org, silakan Ustaz, diklik aja Wikipedia. Syukran pemirsa diikuti. Kabat.org boleh diblok. Kabatnya sampai histori paragraf pertama. Syukran. Jazakallah khair. Silakan Ustaz Zamir. Kabat.org adalah situs unggulan dari gerakan Kabat Lubavitch Hasid. Itu adalah salah satu situs internet Yahudi pertama dan jemaat virtual pertama dan terbesar. Sejarahnya, pada tahun 1988,
Yosef Yitzchak Kazen, seorang Rabi Chabad, mulai menghadirkan Chabad Lubavitch di dunia maya. Dengan munculnya teknologi komunikasi komputer, Kazen mengenali potensinya untuk menjangkau audiens yang hampir tak terbatas oleh kendala geografis dan lainnya. Kazen mendigitalkan ribuan dokumen menjadi apa yang menjadi perpustakaan Yahudi virtual pertama di dunia, dan memungkinkan ribuan orang belajar tentang Judaism untuk pertama kalinya. Chabad.org berfungsi sebagai model untuk organisasi Yahudi lainnya yang membuat situs web pendidikan mereka sendiri. Syukran Ustazah, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah. Jika kita mengajukan paparan akademik, dasar dari data itu harus terjamin validitasnya, juga memiliki hubungan atau mata rantai dengan sumber-sumber website yang akademis. Dan pada saat ini, insya Allah Kainama akan pakai beberapa kali dari Chabad. Chabad adalah satu website yang sangat valid, yang sangat murni, itu dibuat oleh seorang rabai Chabad, seorang rabai pendidikan yang namanya Rabai Yosef Yitzchak Kazen. Dan ini dimulai pada tahun 1988 sampai dengan saat ini. Ya demikian. Di screenshot, syukran katsiran, kita mulai. The life of our forefather Abraham. The life of our forefather, maaf, FORE. Benar-benar itu tadi hournya benar Ustaz, apa jangan marah. Our pakai forefather Abraham Chabad.org atau CHABAD saja. Syukran. Baik, kita mulai ya. Kita langsung mulai supaya tidak Chabad. Oke, langsung Abraham, the life of our father. Ya betul. Syukran. Saja pemirsa langsung diikuti langkah-langkah ini ya, agar kita tidak kacau dalam menyaksikan siaran YouTube channel. Siaran YouTube channel harus memberikan pencerahan serta pemahaman, apalagi pendidikan. Jika isinya cuma hal-hal yang tidak memberikan manfaat, lebih banyak mudarat ya, lebih baik tidak usah diikuti. Baik, ya kalau mau diikuti nggak apa-apa seperti Ibrahim. Yang nggak ini bilang aja, saya Kainama minta maaf, bilang saja bahwa kajian malam ini melalui YouTube channel Ayah Sofia Mu'alaf Center adalah insya Allah adalah kajian akademis. Syukran, geser ke bawah, Ustazi, paragraf ketiga. Dari Abraham destroys idols. Ada Abraham destroys idol. Abraham destroys idol. Ada recognize, terus ya Abraham destroys idol. Pemirsa di screenshot dulu ya, lalu itu ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa saya ambil ketiga? Karena ini dasarnya, fondasinya. 1, 2, 3, one day. Ya, syukran. Ya, pemirsa diikuti ya caranya Ustaz Dani ya, dan dicatat insya Allah. Silakan saja. Suatu hari, Abram mengambil kapak dan menghancurkan semua berhala ayahnya. Hanya yang terbesar yang tetap utuh. Ketika Terah melihat berhalanya hancur dan berserakan di lantai, dia menuduh Abraham. Tetapi Abraham mengatakan bahwa berhala yang terbesar telah membunuh yang lainnya dalam pertarungan memperebutkan persembahan yang dibawa kepada mereka. Terah berseru bahwa hal seperti itu tidak mungkin, karena berhala tidak bisa bertengkar atau berkelahi. Kemudian dia menyadari bahwa putranya menipunya untuk mengakui bahwa berhala yang terbuat dari batu dan kayu bahkan tidak dapat bergerak, dan dia menjadi sangat marah. Melupakan bahwa dia telah lama menipu Nimrod dengan menggantikan anak lain untuk Abram. Dia pergi ke raja dan melaporkan ketidaksopanan putranya kepada para dewa. Syukran, Ustazah. Syukran, Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah. Jika kita berbicara kepada
orang di luar agama Islam, orang yang bukan seorang muslimin atau muslimah, maka ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita harus tanya dulu, apakah engkau percaya bahwa ada kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala dan dia menggantungkan kapak di beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, menggantungkan kapak itu di patung berhala yang terbesar. Ada nggak kisah itu? Jika tidak ada, maaf, itu bukan agama Allah. Jangan marah ya. Maaf, maaf sekali. Maksudnya gini, agama tersebut tidak sejalan dengan kisah sesungguhnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di screenshot dan silahkan dipegang ini. Karena memang sejak awal, bahkan Chabad, pola pendidikan keagamaan atau teologikal dari Judaism, sekali lagi, pola pendidikan teologikal Judaism itu mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam iman mereka, orang Yahudi, itu ada satu kejadian menghancurkan berhala, lalu kapaknya ditaruh di berhala yang terbesar. Jika ada yang bilang tidak pernah terjadi, maaf, itu bukan mengarah kepada pemahaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang sesungguhnya. Syukran. Ustadz Dani ke paragraf berikutnya ya, paragraf berikutnya. Ini baru Nabi Ibrahim. Nimrod's hands. In Nimrod's hands. Oke, Nimrod had Abraham. Baik, paragraf pertama. Pemirsa silakan di screenshot supaya bisa diikuti nanti. Nimrod had Abraham. Syukran. Silakan Ustaz. Nimrod menjebloskan Abram ke dalam penjara dan dihukum mati dengan api. Ratusan orang memadati untuk menyaksikan putra Pangeran Terah dibakar hidup-hidup karena tidak setia dan tidak menghormati dewa. Karena Abram tidak tinggal diam ketika dia dibawa ke hadapan raja. Dia menuduh Nimrod merendahkan bangsanya menjadi penyembah berhala seperti generasi sebelum air bah. Ketika Abram dihukum mati dengan api, dia berseru di depan pengadilan bahwa Nimrod tidak memiliki kekuatan melawan kehendak Tuhan. Api tidak akan pernah bisa menyakitinya jika Tuhan tidak menginginkannya, karena Dia yang memberi kekuatan pada api untuk membakar dapat mengambilnya. Pidatonya yang berani telah menyebar ke seluruh negeri dan semua orang, kaya dan miskin, tua dan muda, sangat ingin mengetahui apakah Abram benar atau apakah dia hanya seorang pemimpi yang sombong. Syukran Ustazah, syukran kasiran Ustadz Dani. Pemirsa di screenshot, jika ada yang ingin berbicara masalah teologikal atau keimanan atau masalah-masalah rohani ya, yang bersumber dari orang-orang yang bukan muslimin wal muslimah, maka sebaiknya tempatkan dulu. Ya, apakah pengenalan mereka terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah yang mulia itu, sejalan dengan kisah tua, kisah yang paling tua, yaitu dari mana? Dari bangsa Yahudi sendiri. Apa? Bahwa yang pertama ada kejadian, ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah, beliau menghancurkan berhala dan menggantungkan kapak di berhala yang paling besar. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim dibakar. Ya, ini menurut apa? Menurut Chabad. Ya, menurut Rabai yang menuliskan sejarah-sejarah tua sekali dan paling tua tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika tidak ada kejadian Nabi Allah menghancurkan berhala lalu menggantungkan kapak di berhala yang paling besar, lalu tidak ada kejadian Nabi Allah dibakar di kota Ur Kasdim, itu Ur dari kata or, api, maka maaf, Anda tidak punya kapasitas untuk melanjutkan pembicaraan. Demikian. Di screenshot pemirsa. Lalu kita kembali ke The Life Father. Syukran Ustaz. Mundur Ustaz. Diklik mundur, syukran sampai ke Google ya, balik. Sekarang the life-nya itu the life of our forefather Abraham diganti hanya dengan satu kata aja, Hagar. D-nya juga dibuang. Abrahamnya juga dibuang. Syukran. Ya, ganti aja H-A-G-A-R.
Ya, syukran. Pemirsa ikuti cara ini ya. Baik. Itu yang bawah. Ustaz Hagar kabar doa itu. Syukran. Baik. Pemirsa, di screenshot langsung. Di screenshot langsung ya. Itu sudah diterjemahkan. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Silakan. Hagar. Salah satu wanita paling menarik dalam Alkitab adalah Hagar, istri kedua Abram. Istri kedua Abraham dan ibu Ismail. Suku Arab dan Badui mengaku sebagai keturunan Ismail, anak Ibrahim dan Hagar. Menurut Midrash, Hagar adalah putri Raja Fir'aun dari Mesir. Ketika dia melihat keajaiban yang dilakukan Tuhan demi Sarah untuk menyelamatkannya dari tangan Raja Mesir selama kunjungan Abraham ke sana, dia berkata, "Lebih baik menjadi budak di rumah Sarah daripada menjadi putri di rumahku." Memiliki. Namanya Hagar. Menurut Midrash, berasal dari awal hubungannya dengan rumah Abraham. Itu berasal dari Ha-Agar, yang berarti ini adalah hadiahnya. Syukran Ustazah, syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Hagar artinya hadiah. Ha itu yang seperti saya bilang di depan adalah the. Dalam bahasa Hebrew, the, agar. Ya, artinya the very beautiful gift. Hadiah yang cantik. Dan beliau adalah putri raja. Yang ingin saya tekankan, Ustadz Dani minta tolong, di paragraf pertama, baris pertama, ada kata istri kedua. Ibunda Siti Hajar alaihissalam. Ibunda Siti Hajar, istri dari beliau Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam iman saudara kita yang sangat kita hormati di Republik Indonesia ini, iman Kristen dan Katolik disebut budak. Budak. Dan malam ini saya mau bilang, saudaraku yang aku sayangi dan aku hormati, Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, Anda telah memfitnah Ibunda Siti Hajar. Karena beliau adalah istri, bukan budak. Dan Nabi Ismail tidak pernah jadi anak budak. Beliau Nabi Ismail alaihissalam adalah putra istri dari Abraham Ravenu. Maaf, Anda salah. Anda belum beruntung. Ya, baik. Oke, sekarang kita ke... Sudah ya, di screenshot ya pemirsa? Baik, sekarang tidak pernah ada istilah budak atau... Tidak pernah. Ibunda Siti Hajar adalah istri sah dari Abraham Avenu, dari Bapak Abraham, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maaf sekali lagi maaf, saudaraku Kristen dan Katolik, Anda salah. Ya, karena ini dari pola pendidikan, informasi pendidikan, teologikal Judaism. Sekarang demikian. Kejadian 16 nomor 15 Sabda, versi paralel. Kejadian 16 nomor 15. Sekarang. Silakan saja. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Syukran Ustaz Dani, pemirsa sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita belajar untuk menempatkan setiap informasi teologikal pada tempat yang proporsional. Apa itu? Ibunda Siti Hajar tidak pernah jadi budak. Beliau adalah istri. Dan Nabi Ismail alaihissalam adalah sah anak pertama dari Bapak Abraham atau Abraham Avenu. Bapak Abraham Avenu. Jangan dipotong ini. Bapak Abraham Avenu. Abi, Aba. Bapaknya namanya Abraham, putranya namanya Ismail. Ustazi, Genesis 16 in Hebrew. Syukran. Mekon Mamre. Iya, syukran. Cari angka 15 boleh? Ya. Saya bacakan di sini saja. Baik. Fatelet telah dilahirkan. Ini dalam bentuk past tense, telah dilahirkan.
Fatelet, karena kalau present tense-nya itu yelet, ya. Hagar, telah dilahirkan Hagar. Fatelet le Abram, itu tidak ada haknya. Le Abram, ya. Koma Ben, laki-laki, anak laki-laki. Fayikra Abram, dan berkatalah Abram, Shem, Beno, nama anak itu, Asher, ya, Yahdah, Yaldah, maaf, Yaldah Hagar. Oke, yang paling bawah itu namanya. Yishmael. Sekarang ke Sabda Ustaz. Pemirsa di screenshot ya. Pemirsa di screenshot ya. Pemirsa di screenshot. Angka 15-nya diganti 11 Ustaz. Angka 15-nya diganti 11, silakan Ustaz ya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Syukran katsiran, jazakallah khair. Tadani jazakallah khair. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Screenshot. Ya. Genesis yang 16 tadi Metcon, Ustaz. Syukran. Cari angka 11, saya bacakan lagi. Terima kasih banyak. Kok kayaknya malam ini serius? Iya. Ustaznya kok serius? Iya, karena ini kita kayak kuliah, jadi nggak boleh macam-macam. Syukran. Baik, kita mulai ya. Fayomerlah Maleah. Maleah, malaikat. Fayomerlah Maleah Adonai. Koma. Hinnah. Ya. Harah. Fayolad. Ya, fayolad. Itu apa ya? Yang tadi apa stand dari yelet ya? Telah dilahir. Engkau akan kah? Ini enak nih. Fayoladet itu future. Yang tadi kita baca past tense. Yang sekarang diblok sama Ustadz Dani itu future. Nah, ini bedanya nanti kita ada nanti insya Allah ada pelajaran Hebrew insya Allah baca saja ya, baca Hebrew di Ayah Sofia mualafkan untuk muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ya ini future, yang tadi past tense, sekarang future. Ya, Fayola dete ben anak laki-laki. Lalu Fekarat Shemo itu apa? Isme apa? Nama. Ya, Shemo. Nah, ini namanya. Yishmael. Apa itu Ismail? Menurut malaikat Tuhan, ini kan tadi kita baca ya, pelan-pelan. Menurut malaikat Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, sabda yang barusan, ya kita baca, bahwa malaikat menyampaikan nama itu bukan dari orang tuanya. Inilah mengapa Yishmael atau Nabi Ismail alaihissalam itu sangat spesial. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti itu. Di zamannya, sekali lagi, tidak ada yang seperti beliau di zamannya. Di zaman Bapak Abraham atau Abraham Abenu atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya tidak ada yang diberi nama begini. Anak berikutnya dari Nabi Ibrahim diberi nama Ishak. Artinya tertawa, terbahak-bahak. Sedangkan nama Ismail begitu khusus. Kenapa? Karena dijelaskan oleh malaikat Tuhan atau malaikat Allah. Yishmael artinya apa? Kesebelahnya. Ki Shema Adonai El. Itu di sebelah kamu. Dari mulai ya Ki Shema itu yang diblok sama Ustaz Dani itu Ki Shema. Adonai ini yang sekarang diblok. El. Baik. Kita blok itu Ki Shema Adonai El. Lalu kita bawa ke Google Translate Ibrani Arab. Pemirsa ikutin ya supaya kita belajarnya nggak sia-sia malam ini ya. Baik ya, ada insya Allah ada pengetahuan. Ibrani Arab. Baik. Lihat ya.
Nah, Ustazah silakan baca. Lan ar-Rabbu sami Allah. Allah Akbar. Sami Allah. Sami Allah. Dan umat Islam sampai detik ini memuliakan beliau. Ya Allah. Luar biasa Islam ya. Islam luar biasa ya. Setiap nabi dimuliakan. Setiap nabi dimuliakan. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah. Liman hamidah. Allahu Akbar. Ada kata-kata yang oleh umat Islam diucapkan tanpa sadar. Itu memuji setiap nabi dari mulai Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam. Allah Akbar. Baik, di screenshot. Terima kasih. Baik, kita sekarang ke Kejadian 21:14 sabda. Kejadian 21:14. Saya tidak mau saya selalu tempel rapat data. Jadi tidak boleh kasih asumsi, tidak boleh. Ya, 21:14 silakan, Ustazah. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Iya, Beersheba. Syukran Ustazah. Niru, syukran Ustaz Dani. Mekan Mamre. Ya, Ustaz Dani. Mekon. Syukran. Ya. Ya. Oke, naik ke atas, geser. Geser, terus geser. Terus select chapter. Klik warna biru. Select chapter ya, 21. Ya, geser cari 14 Ustaz ya, Afwan. Oke, syukran. Oke. Fayashkem Abraham. Oh, ini di sini sudah Abraham namanya. Kalau yang tadi Abram ya, sekarang sudah Abraham karena ada hei di situ. Fayashkem Abraham. Beboker pagi-pagi. Nah, itu ya. Fayihah lechem fehemat. Baris ketiga, main hari air main apa Ustazah bahasa Arabnya itu ya. Maun. Nah, betul. Nah, ini nih bahasa Ibraninya Ustazah. Nah, udah dapat lagi tuh Ustazah. Main ya. Bahasa Arabnya maun ya, air ya. Fayid dan el Hagar Syam al Syekhmah Fe'ekha Yelet. Nah, ini anak yang telah dilahirkan itu. Yelet. Anak kecil itu. Ya. Fay Yeshaleha. Udah? Sebelahnya. Fateleh. Fatetah. Ya. Koma. Bemitvar. BR. Syaba'ah. Oke. Ustadz minta tolong ke Ustadz Dani di blok di baris terakhir itu kata pertama Bemitar. Pemirsa di screenshot dan dengarkan. Bemitar artinya padang pasir. Sekali lagi, Bemitar artinya padang pasir. Lalu kata kedua di blok Ustazi, BR artinya bir dalam bahasa Arab, sumur. Bir, sumur. Maka itu kalau ada orang pergi ke misalnya umroh atau haji, pasang ihramnya tuh ada di Bir Ali. Bir Ali. Pernah dengar itu? Bir Ali. Apa pasang ihram itu? Di Bir Ali, daerahnya namanya Bir Ali. Nanti sholatnya di biasanya kita sholat di Masjid Syahadatain. Kiblatain. Benar ya? Di Kiblatain. Baik. Itu sumur artinya yang di blok. Geser ke kiri, Saba'ah, 7. Jadi sebetulnya muslimin wal muslimah yang insya Allah nanti mengikuti ada Ayah Sofia Mualaf Center bikin program tentang belajar baca saja ya, bukan lancar berbahasa Ibrani, tapi belajar membaca
kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, insya Allah kita punya programnya ya Ustazah ya. Itu muslimin dan muslimah tidak sulit. Kenapa? Karena sudah familiar dengan kata-katanya ya. Bemidbar DR. Minta tolong Ustazi, kita buka Google kosong baru, namanya Free Online Hebrew Dictionary. Sekali lagi, Free Online Hebrew Dictionary. Jadi kayak nama tidak boleh ngarang. Harus rapat datanya dan valid. Dictionary, nanti pilihnya Doitin, betul. Klik. Dah? Iya, baik. Nah, pemirsa di screenshot ya. Ustadz Dani boleh ulang lagi nggak supaya pemirsa boleh screenshot? Ya, pemirsa di screenshot ya. Free Online Dictionary. Nanti pilihnya yang Doitin. Nah, itu ya. Sudah, pemirsa? Cepat. Klik. Oke. Nah, di sini nanti akan keluar huruf Ibrani di bawah. Ya. Kalau ingin ketik sendiri. Tapi karena kita punya Mekon, ini mudah. Kalau kita punya Mekon Mamre, dibuka juga. Ya, kita ke Mekon. Ya. Bemidbar di blok. Di bawah. Ya. Klik Bemidbar, translate to English. Artinya in the desert, di padang pasir. Ya. Ya, di padang pasir. In the desert. Kepada para pemirsaku sayang, muslimin wal muslimah, saudaraku sayang, Ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimahullah, yang mungkin agak sulit, itu apa in the desert? Di blok in the desert-nya dibawa ke Google Translate, Inggris dan Indonesia Translate. Sekarang ya di gurun, padang pasir, gurun. Oke, sudah ya. Baik, di screenshot sudah. Di padang pasir atau di gurun ini ada apa? Kembali BR. Nggak mau dia ya. BR, nggak mau dia ya. Transfer. Ya nggak mau dia Ustaz. Nggak mau, mungkin ada kesalahan teknis atau BRR, Brighton, nggak mau. Baik, ke Google Translate aja Ibrani. Ibrani English. Ibrani English. Well. Well itu apa? Pit. Well itu apa? Baik. Sekarang Inggris Indonesia. Ya, Inggris Indonesia. Inggris Indonesia. The well, T-H-E-W-L-L. The well. Sumur. Oke, sudah ya. Di padang pasir ada sumur. Terus ke bawah. Baik, nah, kita lanjut ya. Pemirsa sudah di screenshot ya bahwa kejadian 21:14 sudah mengindikasikan atau memberikan petunjuk tentang sumur. Baik ya. Oke, sekarang kita sekarang ke Genesis 21:21 Sefaria. Ini jadi urut ya. Pemirsa Ustadz Kiai dan Ayah Sofia memohon dengan segala rasa hormat. Memohon dengan segala rasa hormat ya. Agar semua yang tadi ditampilkan di screenshot atau dicatat. Agar kajian kita malam ini atau paparan kita malam ini tidak sia-sia ya. Google kosong Ustazi. Genesis 21:21 Sefaria. Genesis 21:21 Sefaria. Sekarang, iya. Ikutin cara ini ya. Setelah terbuka Sefarianya, para pemirsa, muslimin wal muslimah rahimakumullah, setelah terbuka, diklik sembarang di huruf Ibraninya. Diklik sembarang di huruf Ibraninya. 21, itu 20. Maaf, 21 ya. Sudah diklik komentari. Ya, begitu ya caranya pemirsa ya. Arahkan kursor Anda ke huruf Ibraninya di angka 21, lalu diklik sembarang saja di mana saja. Nanti akan timbul ini, resources. Setelah resources, kita pilih commentary. Klik. Ya, diklik commentary. Nanti baru kita cari Pirkei. Oh, maaf. Ulang. Saya salah.
Kali ini bukan komentari, tapi Midras. Pilih Midras. Maafkan kayak nama Midras. Klik. Oke. Geser ke bawah Midrasnya ini. Cari Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer. Nah, itu sudah. Ya, ada 2. Ya, diklik ya. Oke. Di blok paragraf pertama itu ya, pemirsa ikutin sedang ya. And she departed on the one. Sekarang kasiran. Oke. Pemirsa di screenshot baik-baik ya. Ini kajian ilmiah, ini paparan ilmiah, bukan penghujatan. Tidak ada ya Sofia. Ya. Silakan Ustazah. Dan dia pergi dan mengembara. Arti dari dan dia mengembara hanyalah penyembahan berhala. Karena ada tertulis mengenai akar ini, itu adalah kesia-siaan. Suatu perbuatan kesesatan. Dia pergi dan menjatuhkan dirinya di bawah semak duri padang gurun, sehingga kelembapan mungkin menimpanya, dan dia berkata, "Ya Tuhan, ayahku Abraham, milikmu adalah masalah kematian. Ambillah dariku jiwaku, karena aku tidak akan mati kehausan." Dan dia memohon padanya seperti yang dikatakan, karena Tuhan telah mendengar suara anak laki-laki di mana dia berada. Sumur yang dibuat saat senja dibuka untuk mereka di sana, dan mereka pergi dan minum dan mengisi botol air. Seperti yang dikatakan, dan Tuhan membuka matanya dan dia melihat sebuah sumur air. Dan di sana mereka meninggalkan sumur, dan dari sana mereka memulai perjalanan mereka dan melewati semua padang gurun sampai mereka tiba di padang gurun Paran. Dan mereka menemukan aliran air di sana. Dan mereka tinggal di sana seperti yang dikatakan, dan dia tinggal di padang gurun Paran. Ismail meminta seorang istri dari putri-putri Moab, dan Aisyah adalah namanya. Setelah 3 tahun, Abraham pergi menemui Ismail putrinya, setelah bersumpah kepada Sarah bahwa dia tidak akan turun dari unta di tempat tinggal Ismail. Dia tiba di sana pada tengah hari dan menemukan di sana istri Ismail. Dia berkata kepadanya, "Di mana Ismail?" Dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi dengan ibunya untuk mengambil buah palem dari hutan belantara." Dia berkata kepadanya, "Beri aku sedikit roti dan sedikit air, karena jiwaku pingsan setelah perjalanan di padang pasir." Dia berkata kepadanya, "Saya tidak punya roti atau air." Dia berkata kepadanya, "Ketika Ismail datang, pulang beritahu dia ini. Cerita dan katakan padanya, seorang lelaki tua tertentu datang dari tanah Kanaan untuk melihatmu. Tanah Kanaan untuk melihatmu, dan dia berkata, tukarkan ambang pintu rumahmu karena itu tidak baik untukmu." Ketika Ismail datang ke rumah istrinya menceritakan kisah itu, seorang putra dari orang bijak seperti setengah orang bijak, Ismail mengerti. Ibunya mengirim dan mengambilkan untuknya seorang istri dari rumah ayahnya, dan namanya adalah Fatimah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaihi masir wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang memiliki kisah pernah menghancurkan berhala-berhala Raja Nimrod dan menggantungkan kapak di atas berhala yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah benar menurut orang Yahudi bahwa beliau pernah dibakar dan beliau tidak mati. Yang ketiga, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham Abeinu adalah seseorang yang mempunyai istri, bukan budak, mempunyai istri seorang putri Raja Fir'aun, namanya Hagar, hadiah tercantik, hadiah terindah. Istri beliau melahirkan putra namanya Yishmael, yang nama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hagar
dan Ismail ada di padang pasir, dan malaikat Tuhan yang membukakan sumur dan airnya mengalir di padang pasir tersebut. Dan yang keempat pada bagian ini adalah terbukti Al-Quranul Karim serta hadis riwayat yang sahih adalah benar, karena di sini disebutkan, di dalam Tirmidzi disebutkan dari seorang rabai besar namanya Rabai Eliezer mengatakan demikian, bahwa Abraham datang menemui putranya Ismail di padang pasir yang ada sumur. Baik, ya pemirsa, di screen sudah 4 poin kita dapat. Di sebelah kiri di bahasa Inggris, Ustaz mau minta tolong banget. Pertama adalah ada beberapa kata yang Ustaz spot di situ. Yang pertama adalah camel. Ada nggak camel di situ? Udah tahu ya artinya camel. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam naik camel. Beliau naik unta. Allahu Akbar. Beliau naik unta dari Kanaan ke Mekah. Terbukti di sini. Dari sebuah catatan rabai besar. Namanya Rabai Eliezer. Ya, dan ini adalah pembelajaran kayak midras. Midras itu madrasah. Pelajaran di sekolah-sekolah teologi orang Yahudi. Maaf ya. Maaf. Saudaraku, maaf. Islam tepat. Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sah. Oke ya. Di padang pasir tuh ada tulisannya. Baik, yang kedua adalah ada yang mengganggu nih kayak nama, yang langsung di spot. Ada the fruit of palm, ada tuh apa? Give little bread, and ke bawahnya Ustazi ada palms. Oh iya itu. Oke. Ustaz Dani, Ustaznya meminta tolong diblok dari the fruit of the palms saja. Yang lainnya tidak usah. The fruit of the palms. Oke, copy pindahkan ke Google kosong Ustaz. Oke. Gambar. Kurma. Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah kabira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Lanjut ya. Udah di screenshot pemirsa ya. Udah di screenshot ya. Baik, kita kembali ke Google Translate yang tadi. Aku mau kasih lihat lagi. Ustaznya mau kasih lihat lagi. Dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat, serta permintaan maaf. Inilah yang tepat. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Itu yang tepat. Itu yang tepat. Dan dibenarkan pula. Barakallah. Ya, kita tidak boleh asumsi, tidak boleh tafsir ya. Baik. Ada istrinya namanya Aisyah. Aisyah. Istri pertama Nabi Ismail alaihissalam. Ustazah Niro, nama Aisyah itu siapa ya? Aisyah, istri Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keturunan beliau. Aduh, luar biasa saya. Saya kalau bahas ini tuh saya Allah. Nenek moyangnya punya istri namanya Aisyah. Lalu keturunannya juga memiliki istri namanya Aisyah. Aisyah. Oke, ke bawah. Ada satu nama lagi di bawah itu. Ada satu lagi nama itu. Yang dicatat oleh para rabai Yahudi itu nama itu. Siapa itu? Kalau di dalam Islam itu siapa itu? Fatimah. Anak siapa? Rasulullah. Takbir. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas mata rantai itu. Dari mulai Rasulullah, nasabnya sampai kepada Bapak Abraham Avinu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui Nabi Ismail alaihissalam. Tepat Al-Quranul Karim. Baik. Sekarang
Kejadian 10:30 sabda Ustaz. Kita Kejadian 10:30. Ya, silakan Ustaz. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesya ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Syukran Ustaz, syukran Ustaz Dani, pemirsa di screenshot. Kembali ke Sefaria, tapi mundur. Bisa nggak ya mundur? Apa Sefaria. Genesis 21:21 yang Sefaria tadi. Iya, mundur. Syukran. Sekali lagi, mundur. Mundur lagi. Tulisnya Genesis 10:30 Sefaria. Ya, angkanya diganti maksud saya. Syukran, mengerti Ustaz Dani. Top, mantap. Dar, ya. Sefaria, pemirsa ikutin langkah-langkah Ustaz Dani ya. Syukran. Lalu klik di mana, klik lagi kayak tadi, Targum sekarang. Sekarang Targum. Rabai Sa'adian Kaun itu apa? Razak. Ya, Razak. Razak itu singkatannya, pemirsa, namanya Rabai Sahadia Gaon. Targum Razak Sahadia Gaon. Oke, sebentar. Nah, ya. Oh, ini Genesis 29, salah. 30 dong. Oke, syukran. Nah, pemirsa, di screenshot. Ini saya lepas kacamata dulu supaya saya bisa baca. Begini, kalau kita lihat yang sebelah kanan, ada tulisan Tafsir Razak. Di bawahnya ada tulisan abu-abu. Tafsir Razak, Genesis 10:30. Lalu di bawahnya ada huruf Ibrani. Ya. Oh, Ustadznya mau baca Ibraninya. Begini, aku mau kasih tahu. Huruf Ibrani itu, hurufnya Ibrani, tapi bahasanya Arab. Ustaznya udah pernah tahu loh. Huruf Ibrani, tapi bahasanya Arab. Inilah kesungguh spesial dari seorang Rabai yang namanya Sa'dia Gaon. Rabai ini menggunakan sampai luar biasa sampai batuk. Masya Allah wa tabarakallah. Beliau ini Rabai pakai huruf Ibrani, tapi itu bahasa Arab. Ya, baik, saya bacakan ya. Wakan. Maksudnya wakana. Ya. Min sakinahin. Sakinah. Min sebelahnya. Oke. Nah, yang itu, yang berikutnya yang akan diblok Ustaz Dani, Makkah. Ya. Lalu sebelahnya ila an hajar. Bukan. Taji an taji ila al Madinah. Ila al Jabal al Syarah. Ya. Kok ada sih Ustaz? Iya. Malam ini Allah tunjukkan bahwa gini ya. Kita kalau ngomong kristologi jangan sembarangan kalau nggak tahu. Ya. Ada hal-hal yang begitu sangat luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh mempelajari kristologi, itu sungguh-sungguh iman Islam dikuatkan insya Allah. Karena di dalam tafsir ini dikatakan nama dua tempat. Di baris pertama blok Ustaz Dan. Biar pemirsa di screenshot nanti dicek kayak nama bohong apa tidak atau penipu. Itu Makkahnya saja. Min Makkah. Sebelahnya. Itu dia. Makkah itu. Di bawahnya di baris kedua Al-Madinah. Oh bukan, itu Jabal. Al-Madinah. Screenshot. Lalu di sebelahnya ialah Jabal. Luar biasa ya. Itulah keindahan Islam. Tidak bisa ditutupi. Ya. Tidak bisa ditutupi.
Ya Allah, Rabbi ya Karim Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, baik. Kita sekarang ke ada satu lagi sih. Nah, ada satu yang saya mau tunjukkan. Satu yang saya mau tunjukkan. Ini di luar ya. Di luar daripada kata-kata yang tadi ya. Ada Madinah, ada Makkah, lalu tadi kita ke tentang Fatimah ya. Sebelum ke sumur. Pemirsa, Ustaznya minta tolong ini dicatat baik-baik. Ke Sefaria, ulang lagi. Tunggu Ustaz, tunggu, jangan mundur. Ustaznya ingat. Naik ke atas sekarang 25. Itu yang mundur targumnya. Kita kembali ke research. 25 ya, klik 25 research-nya mundur. Research. Mundur udah. Apa dia? Komentari. Oke, nah. Ini tolong di screenshot. Genesis 10:25 Sefaria, komentari, ke bawah cari M Lamikra. M Lamikra. Oke, sebentar. Baris pertama sampai baris kedua koma. Ya, itu juga di bawah. Ya, yang tebal di bawah. Up. Oke. Pemirsa tolong di screenshot baik-baik. Di screenshot ini sangat berharga, Copy. Ulang lagi tuh komanya di bawah, nanti jadi ini Ustaz. Jadi perintah. Apa nih, jangan marah ya. Ya, copy pemirsa, ikutin cara Ustaz tadi. Google Translate Ibrani Indonesia. Ibrani Indonesia. Ustazah tolong dibacakan. Akan berkurang di tanah Arabia, ada sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Ulang lagi boleh nggak? Akan berkurang di tanah Arabia, ada sebuah tempat yang akan mengurangi wajahnya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Blok Ustaz tadi. Pemirsa, Nabi kita udah disebutin. Mau ditutup kayak gimana pun. Ada. Itu. Oh, cinta aku sama Rasul. Cinta. Diakui bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Bahkan dari orang yang menghina beliau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bikrata wa asila. Oke, kembali ke yang 10:30 Ustaz. Genesis Sefaria 10:30. Ya, kembali lagi ke 10:30 sekarang. Balik lagi ya, 30. Ya, komentari sekarang. Komentari. Cari radak RADAK. Cari radak RADAK. Ya, blok. Ustaz sih. Bawa ke Inggris Indonesia. Pemirsa ikut. Baik. Ustaz sih boleh nggak diulang supaya pemirsa bisa ngikutin ya. Pemirsa ikutin ya. Pemirsa harus ikutin. Genesis 10, cari angka 30, diklik sembarang di huruf Ibraninya, lalu keluar resource, pilih komentari, ya, klik komentari, cari radak, RADAK, cari radak, klik radak, blok itu, bawa ke Inggris Indonesia. Silakan Ustazah. Terima kasih banyak Ustaz Dani.
Setelah penyebaran umat manusia, anak-anak Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah Efrat dan Tigris. Raff Shaadia Gaon memahami arti kata Mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam melakukan ziarah. Screenshot pemirsa, screenshot. Jangan sampai ada yang sia-sia malam ini. Ambil semua dari Ustaz ya. Ambil semua, insya Allah ada berkahnya ya, insya Allah ya, insya Allah. Baik, Ustaz sih kembali lagi ke Sefaria, tapi sekarang angkanya diganti Ustaz, jadi 16.7, angkanya diganti 16.7. Hajar nih sama ya. 16.7. Angkanya 16.7. Ustaznya mau bikin apa lagi? Ya, pembuktian tentang Zam-Zam dalam Bible kan kita tidak lari dari tema. 16.7 ya, Sefaria. Pemirsa ikutin ya. Ikutin benar. Lalu Targum di 16.7. Targum. Iya, Rabbi Sa'dia Gaon lagi rasa. Klik. Oke. Pemirsa ikutin ya. Razak Rabbi Sa'dia Gaon pemirsa ya. Baik. Ini saya bacain ya. Wa wajadah malak. Allah itu nama Tuhan. Nah itu yang diblok Ustadz Dan itu Allah. Ya. Ila ain ma yang tadi Ustazah Niru bilang itu. Maun itu tuh ma dalam huruf Ibraninya. Bahasa Arabnya apa tadi Ustazah? Maun. Ya. Ma. Artinya apa Ustazah? Ma bahasa Arab. Air. Oke. Mafi al bariyah itu yang baris kedua. Itu enggak sebelahnya. Al bariyah ila al ain fi tarik jalan hajar al Hijaz itu di Arab. Pemirsa, apalagi saya ada beberapa orang yang sudah mulai Tuhan, tapi nggak salah. Ya. Kurang apa lagi Islam itu? Semuanya ada di sini. Sampai Hijaznya disebutkan, sampai tariknya, jalannya disebutkan, birnya, maknya, airnya, nama Tuhannya sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di Torahnya, di kitab Perjanjian Lama, saudara kita Kristen dan Katolik itu baris pertama, kata ketiga nama Tuhannya itu baris pertama, kata ketiga di blog Ustadz Dani, pemirsa screenshot. Namanya tidak pernah berubah Tuhan. Naik ke atas baris pertama itu dia blok Allah alif lamet hey Allah. Syukran. Baik. Sekarang Kejadian 16 geser ke bawah 14 Ustaz. 14 diklik tapi sekarang komentari. Oke, sekarang pemirsa diikutin ya pelan-pelan. Yang tadi 16.7 kita geser ke bawah 16.14. Diklik resource-nya atau sumbernya, ya kan? Tuh, ikutin Ustaz Dani tuh. 14 di mana saja di huruf Ibrani diklik, nanti keluar itu kan resource. Klik komentari, ya kan? Cari Ibn Ezra, itu yang nomor 2 tuh. Ibn Ezra. Ya. Oke ya, di blok. Nah, di blok bawa ke Inggris Indonesia. Silakan Ustaz Niru, Ustaz Niru. Berlahai. Berlahai artinya sumur. Dia yang akan hidup
tahun depan. Bandingkan Kole Chai. Jadi untuk kehidupan tahun depan. Disebut demikian karena orang Ismail mengadakan perayaan tahunan di sumur ini. Itu masih ada dan disebut sumur Zamum. Pemirsa screenshot. Pemirsa screenshot ya. Pemirsa screenshot. Ya. Itulah sebabnya Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Yahudi ini mengenal Rasulullah. Ya Allah, Rabbi Karim. Karena urut-urutannya Yahudi itu tahu dari Abraham Abenu, punya istri Hajar, kisahnya Abraham Abenu pernah menghancurkan berhala, kapak besar digantungkan di berhala yang paling besar. Abrahamnya pernah dibakar tapi tidak mati. Lalu punya istri, putri Firaun, namanya Hajar. Punya putra namanya Ismail, yang namanya langsung dari Allah, disampaikan oleh malaikat Allah. Dibuatkan sumur di tengah padang pasir. Makanannya kurma. Makanannya kurma. Naik unta Bapak Abraham itu. Lalu punya istri Aisyah dan Fatimah. Lalu kotanya namanya Makkah, Madinah, Gunung Jabali. Ada sumur, bar, maun, air. Lalu jibal, gunung. Lalu tarik, ada perjalanan. Lalu ke Mekah, Madinah, Hijaz. Lalu sumur itu disebut Zamum. Terima kasih adikku sayang, Sueb di Ternate. Sudah? Kita kembali lagi. Kita kembali ke Sefaria yang tadi, 16-14. Komentarnya diganti sekarang. Ya, tadi Ibn Ezra sudah. Geser ke bawah, cari Emla Mikra lagi. Emla Mikra lagi. Emla Mikra. Sekarang. Ya, pemirsa, Emla Mikra tuh. Emla Mikra. Waduh, bingung Ustadz P. Hurufnya Hebrew semua. Enggak. Ustadz P kasih tahu ya. Baik, dari atas ya. Itu ada komentar. Di bawahnya ada tulisan hitam Emla Mikra. Ibn Ezra. Tafsir Razak. Di bawahnya huruf Ibrani. Ya. Geser pelan-pelan sekali Ustadz Dani ke bawah. Geser pelan-pelan. Nanti ada dapat bahasa Perancis. Tuh. Gale observation historique et critique sur le Mahomet. Ini bahasa Perancis. Ya. Ini jadi batas antara paragraf. Gale observation historique et critique sur le Mahomet. Ini bahasa Perancis. Isme itu ada di bawah, ketinggalan itu. Oke. Nah, kita bloknya dari mana Ustaz K? Tolong di blok pemirsa yang mulia, yang kayak nama sayang lah, yang paling disayang sama kayak nama. Pemirsa Ayah Sofia Mualaf Center YouTube channel. Dari sebelahnya Tisme, sebelah kirinya. Ya. Terus ke bawah sampai baris keempat sebelum koma. Oke. Sudah pemirsa, di screenshot dulu tuh ya. Yang di blok itu tuh yang di blok ya. Yang di blok itu. Oke. Copy, pindahkan Ibrani Indonesia. Syukron, Ustaz Dani. Ustazah silakan. Di rumah suci Ismail, yaitu Ka'bah, dari bahasa Kuba, ada sebuah sumur yang akan disebut Bir Zamzam dan berada di sebelah timur Ka'bah. Pemirsa di screenshot, Ustaz Zanir, Ustaz Dani, terima kasih banyak. Demikian. Bible menceritakan tentang air Zamzam. Alhamdulillah. Terjawab sudah ya Ustaz, Bible menceritakan jelas tentang air Zamzam. Ya? Ya. Pemaparannya. Alhamdulillah.
Ustaz Zaniru, Ustaz Dani, syukran kasiran ya. Ustaz Ipong, syukran kasiran, sehat-sehat semua di sana ya. Ustaz wal Ustazah di Ayah Sofia, kayak nama, pamit duluan ya. Pemirsa, Ayah Sofia Mualaf Center, YouTube channel. Disayang Allah ya. Agama kita, din ini adalah din yang benar. Tapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan agama lain. Kita harus toleransi. Tapi insya Allah, paparan ini menguatkan iman kita. Kayak nama minta maaf jika ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Maafkan kayak nama ya. Doakan kayak nama dan doakan Ayah Sofia. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahi islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan bersama-sama jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Kainama yang telah memberikan kita ilmu. Setiap harinya memberikan ilmu baru dan baru lagi, alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak juga kepada sahabat Ayah Sofia yang tentunya menonton video ini dari awal hingga akhir, dan tetap pantau terus YouTube channel Mualaf Center Ayah Sofia karena kita akan memberikan paparan kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama dengan tema-tema yang baru. Jadi nantikan video terbaru dari kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.